Viva Perta FM bersama aku Aleta, dan di sini aku bersama narasumber yaitu Mas Gozi. Buat Mas Gozi boleh perkenalkan dirinya. Halo Ale, jadi kenalin aku Gozi. Nama lengkapnya Muhammad Gozi Ghazali, emang biasa dipanggil Gozi, dari jurusan Agribisnis angkatan 2022. Oke. Jadi dari yang gue dengar Mas Gozi ini sering ikut lomba-lomba ya, Mas? Waduh, kayaknya kalau sering-sering amat enggak banget ya, gitu ya. Minimal tapi ada kayak satu semester tuh 1 kali atau 2 kali gitulah. Oke. Jadi buat Mas Gozi ini udah ikut lombanya udah dari dulu atau baru waktu awal-awal masuk kuliah? Nah, pertanyaan yang bagus ini ya. Jadi kalau misalnya lomba itu dari dulu SD mungkin kali ya, itu ada lomba balap kelereng. Nah itu lah, sesimpel itu mungkin bagi aku. Tapi di situ juga kita udah belajar untuk berani, untuk maju ke depan gitu kan. Di situ juga untuk memulai lomba, untuk memulai suatu keberanian dalam diri, pede gitu ya, itu juga perlu pembelajaran di situ. Tapi titik baliknya itu ketika aku di SMA kelas 2 kalau salah. Jadi waktu itu aku lagi menjabat sebagai ketua OSIS, dan setiap OSIS itu di seluruh Indonesia diminta untuk mengirimkan satu proposal lomba inovasi dari Kemendikbud, itu yang bekerja sama dengan KPK. Jadi lomba inovasi apa ya kalau saya, lomba inovasi anti korupsi. Nah, di situ setelah presentasi dan akhirnya aku juga diminta menjadi perwakilan dari provinsi di tingkat nasional. Nah, di situ titik baliknya. Oh, berarti udah dari dulu Mas Gozi ada keinginan untuk ikut-ikut lomba gitu ya? Betul, dari lomba balap kelereng dari itu. Oke, buat lomba pertama kali yang Mas Gozi ikuti itu yang kayak tadi yang waktu SMA tadi, bisa diceritain prosesnya dan rasanya waktu lomba itu gimana? Iya, jadi waktu itu aku bingung banget, ini lomba apa, lomba anti korupsi kan. Jadi aku juga baru dengar ada lomba seperti ini. Ternyata emang itu jiwa aku di situ. Itu salah satu karya tulis ilmiah yang aku temui di waktu kuliah ini. Ternyata emang ada lomba seperti itu. Nanti kita buat proposal dan proposal itu dilombakan. Nah, di situ aku merasa bingung. Waktu itu diminta buat proposal itu seperti apa, terus diminta sesi presentasi dan presentasi itu seperti apa. Nah, di situ aku bingung banget, dan ternyata kebingungan itu yang sekarang terjawab ketika aku di masa kuliah ini. Gitu. Seru berarti waktu itu, karena Mas Gozi bisa enjoy waktu lomba itu. Enjoy banget ya. Dan karena pertama kali lomba ya, rasa excited itu masih ada gitu loh. Oh, ini lomba apa? Aku harus cari tahu terkait dengan lomba itu apa. Dan baru terjawabnya saat baru di kuliah ini gitu loh. Terus yang ada nggak momen atau pengalaman waktu lomba itu Mas Gozi ngerasa wah ternyata aku bisa juga gitu? Iya, berangkat dari lomba anti korupsi tadi, aku dari sertifikat itu aku ajukan untuk beasiswa di waktu kuliah, dan itu ternyata juga gacor gitu loh, bisa diajukan ke beasiswa, bisa meloncat kemana-mana dari lomba anti korupsi tadi itu. Dan sekarang alhamdulillah karena dari awal loncatan pertama itu, akhirnya aku juga sekarang menjadi penerima dari beasiswa unggulan gara-gara lomba yang tadi aku bingungkan. Dan rasa excited yang tadi aku bingungkan, akhirnya di situ aku keterima karena aku bisa nulis proposal, nulis esai, karena kan disitu kan juga karya ilmiah kan ya. Disitu aku belajar, akhirnya mendapat awarding menjadi ONIS kan, kuliahnya gratis, UKT ditanggung dari pemerintah, terus uang makan juga ditanggung. Di situ juga jadi awal batu loncatan buat berikutnya gitu loh. Dari awalnya aku bingung, excited, dan campur aduk rasa waktu SMA itu, akhirnya sekarang juga membuahkan segitu loh. Berarti Mas Gozi sendiri nggak nyangka kalau lomba pertama itu yang artinya merubah hidup Mas Gozi. Merubah hidup banget ya, kuliah gratis, Iya. terus makan ditanggung di Iya. kuliah, kan siapa lagi yang mau ngasih gitu kan ya. Iya. Terus dari pengalaman Mas Gozi tadi, seberapa penting langkah kecil buat mengikuti lomba-lomba itu, dan contohnya dalam perjalanan Mas Gozi sendiri ya? Oke, langkah kecil berarti ya. Nah, ini teman-teman kita harus definisikan dulu langkah kecil itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kita berbicara langkah kecil itu, mungkin langkah kecil versi aku itu beda dengan langkah kecil versi Ale gitu ya.
Nah, mungkin langkah kecil versi aku itu bangun pagi. Nah, kalau misalnya aku tuh benar-benar kalau misalnya kesiangan tuh aku bingung mau mulai harinya tuh dari mana. Dengan pekerjaan yang sebanyak itu, ini aku harus mulai dari mana. Tapi kalau misalnya aku bangun pagi, biasanya sesimpel aku olahraga pagi, jogging, atau dengerin podcast, dengerin kajian, atau apa ya, baca buku kayak gitu, sesimpel-simpel seperti itu yang buat aku jadi lebih enjoy gitu menjalani hari. Jadi langkah kecil yang aku lakukan yaitu bangun pagi. Jadi tidak harus yang langkah besar yang kita harus mengikuti lomba sekian banyaknya, tapi dimulai dari bangun pagi aja cukup. Jadi aku pernah, ini ada satu podcast yang bagus banget itu di YouTube tuh, namanya 1%. Jadi dia mengajak orang-orang untuk minimal grow up lah 1% di setiap harinya. Itu nggak harus 100% setiap harinya, tapi cukup 1% dalam setiap harinya. Kalau misalnya dikalikan 1 tahun kan berapa itu? 366% kan ya. Nah, itu 1% aja cukup setiap harinya. Gitu. Jadi mulai dari bangun pagi itu ya, berarti bisa menjalani hari-hari Mas Gozi selanjutnya. Iya, betul. Kalau istilah sekarangnya apa ya? Morning person. Iya. Tapi pernah nggak Mas Gozi kayak kesiangan gitu terus jadi benar-benar nggak, apa ya, istilahnya unmotivated buat melanjutin gitu? Atau tetap? Iya. Pernah banget. Itu hal yang wajar ya. Kita sebagai manusia juga pasti kan ada sisi-sisi gitu juga. Nah, ketika itu kesiangan pasti aku bingung banget mau mulainya dari mana. Terus mood seharian tuh jelek banget, untuk kerjaan aja males banget gitu kan, karena sesimpel bangun pagi aja nggak bisa gitu. Karena nggak sesuai jadwal juga. Betul. Ya? Terus kalau misal ada teman-teman kita nih yang bilang aku nggak pede atau takut terus malu, itu Mas Gozi bakal bilang apa buat ketemu? Oke. Ini wajar banget sih berarti ya. Ini buat teman-teman yang kalau misalnya mau mulai sesuatu, mau mulai ikut lomba atau bicara di depan banyak orang itu masih takut, itu hal wajar sih, kan aku masih deg-degan. Selama kita masih hidup ya teman-teman, kita masih punya jantung, kita masih deg-degan. Kalau misalnya kita udah nggak deg-degan lagi, kayaknya perlu dipertanyakan gitu. Itu masih hidup atau enggak, jadi jantungnya masih ada atau enggak. Nah, itu jadi hal-hal wajar yang harus sebenarnya bukan kita hindari, tapi kita kita hadapi resikonya itu. Jadi itu buat seperti tantangan dalam hidup yang itu bisa diatasi. Jadi hal-hal wajar seperti itu kalian bisa menormalkan dulu dalam diri. Habis itu langkah apa yang harus kita lakukan. Mungkin langkah yang bisa aku lakukan dengan langkah Ale itu beda gitu. Nanti apalagi di orang lain. Mungkin setiap orang punya caranya masing-masing untuk menghadapi rasa takut itu gitu. Jadi Mas Gozi sendiri menerapkan hal itu juga ya buat Mas Gozi ketika mau ikut lomba atau lain-lain? Iya, betul. Pasti kalau misalnya lomba, ini aku bakal menang gak ya? Nah, sesimpel seperti itu pasti kan ada gitu di dalam hati kita. Tapi kita tuh nggak diminta untuk jadi juara gitu loh. Kita nggak diminta untuk jadi berhasil gitu. Tapi kita diminta untuk ikut aja dulu, berusaha aja dulu. Itu cukup aja seperti itu. Jadi hal-hal kecil itu juga perlu dipikirkan gitu. Terus tips versi Mas Gozi nih, gimana cara berani ikut mulai lomba pertama meski belum punya pengalaman? Bagus banget nih pertanyaannya ya. Nah, ini juga yang udah aku sharing-sharing di mana di seminar-seminar yang bisa aku ikutin. Kalau misalnya minta jadi pembicara, bahkan di media sosial pun biasanya aku sharing seperti itu. Diminta untuk tips yang pertamanya itu ya. Nah, itu aku bilang mulai aja dulu bukan berarti kita nggak punya plan, tapi kita juga tetap punya plan, tapi tetap aja mulai aja dulu dengan langkah pertama. Karena biasanya tuh orang punya rencana A, rencana B, plan A, plan B, plan C, sampai seterusnya, sampai akhirnya dia overthinking sendiri sama rencananya, akhirnya nggak mulai. Nah, di situ aku punya prinsip mulai aja dulu. Tipsnya mulai aja dulu. Nanti
apa yang terjadi ke depan, apa yang terjadi di berikutnya itu kita pikir belakangan. Gitu. Yang penting mau aja dulu gitu ya Pak. Mau aja gitu. Terus ini terakhir nih, kalau Mas Gozi bisa ngasih satu kalimat motivasi buat teman-teman yang lagi nonton ini, buat yang lagi mau ragu dan mau ikut lomba, itu apa Mas? Oke. Ya, seperti tadi, mulai aja dulu. Apalagi kita sebagai mahasiswa ya, kesempatan waktu lagi jadi mahasiswa itu benar-benar banyak banget. Opportunity. Kalau misalnya pebisnis bilang tuh peluang. Jadi ketika ada peluang, tangkap peluang itu, ambil peluang itu, dan lakukan, mulai aja dulu. Oke, keren banget nih teman-teman motivasi dari Mas Gozi sendiri. Oke, sampai sini dulu podcast kita kali ini. Buat teman-teman yang mau kepoin selanjutnya tentang perjalanan Mas Gozi, bisa langsung kepoin IG-nya Mas Gozi aja. Mas Gozi boleh di-spill IG-nya? Ya, di @gozi_ghazali. Ya, Berarti- mungkin di deskripsi kali ya. Oke, see you teman-teman di podcast selanjutnya. Dadah. Dadah.